Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Masih semangat belajar? Harus semangat ya. Hari ini kita sudah mulai masuk ke pembelajaran karena kita sudah menyelesaikan kegiatan MPLS selama 3 hari. Hari ini kita mulai pembelajaran tema 1 mengenai selamatkan makhluk hidup, muatan pembelajaran ilmu pengetahuan sosial. Untuk hari ini materi kita mengenai pelajaran ilmu pengetahuan sosial yaitu adalah kondisi sosial budaya negara ASEAN. Sudah siap semua? Kalau sudah siap kita mulai pembelajarannya. Ini adalah contoh peta Asia Tenggara. Jadi ada berapa negara di sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 negara. Ini yang disebut dengan ASEAN. Ada Indonesia, Singapura, Brunei, Filipina, Malaysia, Vietnam, Kamboja, Laos, Thailand, Myanmar. Tiap negara ini memiliki ciri yang berbeda-beda. Hari ini kita akan membahas kondisi sosial budaya tiap masing-masing negara ASEAN. Tahukah kalian apa itu ASEAN? Ada yang sudah tahu ASEAN itu apa? Kalau belum tahu, mari simak bersama-sama. ASEAN adalah singkatan dari Association of Southeast Asian Nations. Ini adalah kepanjangan atau singkatan dari ASEAN. ASEAN didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. Ya, diingat, berdirinya ASEAN itu tanggal 8 Agustus 1967. Di mana berdirinya? Di Bangkok, di negara Thailand. Ada berapa anggota ASEAN? Tadi di peta ada berapa? Ya, benar, ada 10. Anggota ASEAN terdiri dari 10 negara, yaitu Indonesia, Brunei Darussalam, Myanmar, Filipina, Singapura, Malaysia, Kamboja, Laos, Vietnam, dan Thailand. 10 negara ini adalah negara anggota negara ASEAN. Letak negara-negara ASEAN itu saling berdekatan satu sama lain, sehingga disebut negara tetangga. Meskipun demikian, negara-negara tersebut memiliki ciri khas masing-masing. Jadi tiap negara itu memiliki ciri khas masing-masing. Kita bahas satu persatu. Kita mulai dari negara Indonesia. Bentuk pemerintahan negara Indonesia adalah republik. Sedangkan kepala negaranya dipimpin oleh seorang presiden. Ibu kotanya ada di Jakarta. Penduduk aslinya suku Jawa, suku Sunda, suku Batak, dan suku Minang. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia. Sedangkan agama yang dianut di negara Indonesia beragam. Ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Yang kedua ada Brunei Darussalam. Ini negaranya, bendera negaranya. Bentuk pemerintahan negara Brunei Darussalam yaitu adalah kesultanan. Kepala negaranya dipimpin oleh seorang sultan. Ibu kotanya berada di Bandar Seri Begawan. Sedangkan penduduknya kebanyakan keturunan Melayu dan Tionghoa. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Melayu. Sedangkan mayoritas penduduknya menganut agama Islam. Yang ketiga adalah negara Myanmar. Bentuk pemerintahannya adalah republik. Kepala negaranya dipimpin oleh seorang presiden. Sedangkan kepala pemerintahannya dipimpin oleh seorang perdana menteri.
Ibu kotanya ada di Naypyidaw. Penduduknya adalah suku Burma. Bahasa yang digunakan bahasa Myanmar dan bahasa Inggris. Sedangkan mayoritas penduduknya beragama Buddha. Yang keempat, negara Filipina. Bentuk pemerintahnya adalah republik. Kepala negara dipimpin oleh seorang presiden. Ibu kotanya ada di Manila. Penduduknya suku Filipino, suku Bisaya, suku Cebuano, dan suku Ilocano. Sedangkan bahasa yang digunakan adalah bahasa Tagalog dan bahasa Inggris. Kebanyakan di negara Filipina menganut agama Katolik. Yang kelima adalah negara Singapura. Bentuk pemerintahnya adalah republik. Kepala negaranya dipimpin oleh seorang presiden, sedangkan kepala pemerintahannya dipimpin oleh Perdana Menteri. Ibu kotanya adalah Singapura. Penduduknya mayoritas suku Melayu dan suku Tionghoa. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Inggris. Sedangkan mayoritas agama yang dianut adalah agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Yang keenam adalah negara Malaysia. Bentuk pemerintahannya adalah kerajaan atau monarki konstitusional. Kepala negaranya dipimpin oleh seorang raja. Sedangkan kepala pemerintahan dipegang oleh Perdana Menteri. Ibu kotanya ada di Kuala Lumpur. Penduduknya adalah bangsa Melayu. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Melayu. Mayoritas penduduk di negara Malaysia beragama Islam. Selanjutnya ada negara Kamboja. Bentuk pemerintahannya adalah kerajaan. Kepala negara dipimpin oleh seorang raja. Kepala pemerintahan dipimpin oleh seorang Perdana Menteri. Sedangkan ibu kotanya ada di Phnom Penh. Penduduknya mayoritas orang Khmer dan keturunan Tionghoa dan Vietnam. Sedangkan bahasa yang digunakan bahasa Khmer dan bahasa Prancis. Kebanyakan mayoritasnya adalah agama Buddha. Yang kedelapan adalah negara Laos. Bentuk pemerintahnya adalah republik. Kepala negaranya dipimpin oleh seorang raja. Kepala pemerintahan dipegang oleh Perdana Menteri. Ibu kotanya ada di Vientiane. Penduduknya adalah bangsa Laos. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Lao, bahasa Inggris, dan bahasa Prancis. Kebanyakan di negara Laos menganut agama Buddha. Yang kesembilan adalah Vietnam. Bentuk pemerintahnya adalah republik. Kepala negaranya seorang presiden. Kepala pemerintahan dipegang oleh Perdana Menteri. Ibu kotanya ada di Hanoi. Sedangkan penduduknya dari bangsa Vietnam, Tionghoa, Champa, Thai, Meo, dan Khmer. Sedangkan bahasa yang digunakan adalah bahasa Vietnam. Kebanyakan di negara Vietnam adalah menganut agama Buddha dan Konghucu. Yang terakhir adalah negara Thailand. Di sini bentuk pemerintahannya adalah kerajaan. Kepala negaranya dipimpin oleh seorang raja. Maaf, ini salah ketik. Kemudian ada kepala pemerintahannya dipegang oleh Perdana Menteri. Ibu kotanya ada di Bangkok. Penduduknya adalah suku bangsa Thai. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Thai. Agamanya kebanyakan menganut agama Buddha. Nah, itu tadi anak-anak pembelajaran hari ini mengenai kondisi sosial budaya di negara-negara ASEAN. Apabila ada yang belum jelas dan ada pertanyaan, bisa ditanyakan nanti setelah ini.
Demikian materi hari ini, semoga bisa bermanfaat untuk anak-anak. Ingat, masih dalam kondisi seperti ini, bila keluar rumah jangan lupa menggunakan masker, jangan lupa cuci tangan dengan sabun, tetap jaga jarak dan jaga kesehatan selalu. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Terima kasih, semangat terus semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.